Hai, assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa, aku mau share keseharian aku lagi nih. Nah, sebelumnya mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin ya teman-teman. Maafin aku kalau aku banyak salah atau ada ucapan yang tidak berkenan untuk teman-teman ya. Semoga kita semua kembali menjadi fitri dan membuka lembaran baru dan lebih meningkatkan lagi ibadah kita setelah Idul Fitri ini. Jadi gak cuma Ramadan aja nih ibadahnya ditingkatkan, tapi setelah Ramadan berakhir menyambut di bulan Syawal pun semoga ibadah kita tetap istiqomah ya teman-teman. Amin, Allahumma amin. Nah lanjut, ini tuh aku mau beresin bagian depan teras ya teman-teman. Jadi potnya nih udah kayak gini nih, kekecilan potnya, akhirnya tanamannya jadi kayak bengkok gitu loh teman-teman. Ini tanamannya karet kebo. Dari pertama aku pindah ke kontrakan ini emang udah ada ya tanamannya, jadi hampir sekitar setahun setengah lah ya. Kebetulan ini tuh sebenarnya udah kepanjangan tanamannya. Buat teman-teman yang suka bercocok tanam, aku minta saran dan tipsnya dong teman-teman. Jadi ini tuh dulu aku pas kerja di kantor Tupperware, di depan kantor itu ada tanaman gede banget pohon karet kebo ini. Nah ini tuh diambilin batangnya sama driver aku. Emang tangannya tuh suka banget bercocok tanam ya, jadi apapun yang dia tanam itu tumbuh. Akhirnya aku dipotongin dahannya kayak di stek atau di apa, pokoknya ujungnya dilancipin, diruncingin, terus ditancepin ke tanah sampai dia numbuh akarnya. Nah ini tuh dahannya kayak terlalu panjang gitu kan, udah aku rawat selama ini jadi makin tinggi, jadi si dahannya ini kayak udah nggak kuat gitu buat menopang bebannya gitu teman-teman. Nah aku minta saran teman-teman, ini kalau bagian atasnya nih aku agak sedikit pangkas, terus nanti aku tancepin lagi ke tanah, aku runcingin juga ujungnya, kira-kira numbuh nggak ya teman-teman? Minta saran dan tipsnya ya teman-teman kalau kalian tahu gitu, soalnya aku lagi ragu nih, takutnya nanti bagian batang yang atas ini aku potong, maksudnya kayak sepertiganya gitu aku potong buat nancepin di bawah biar dia bisa berdiri tegak ya si tanamannya, takutnya malah mati gitu. Jadi aku agak gambling gitu teman-teman. Please banget ya kalian kalau yang tahu, bantu aku jawab di kolom komentar ya teman-teman. Nah aku tuh ganti wadah potnya jadi pakai tempat sampahnya IKEA karena ngeliat di home decor Instagram ya, dia tuh ngasih tips kalau tanaman karet kebunnya diganti pot pakai tempat sampahnya IKEA yang kayak gini ya teman-teman. Jadi daripada beli pot yang besar itu lumayan harganya, jadi pakai ini aja. Ternyata ini tuh sama aja ukuran tanahnya, jadi aku cuma mindahin tanah, nggak nambahin tanah lagi teman-teman. Ternyata jumlah kuantiti tanahnya sama aja, bedanya potnya yang dari IKEA ini jadinya lebih tinggi ke atas, jadi lebih bisa menopang si pohon ini. Tapi tetap aja nggak bisa tegak gitu teman-teman. Mau aku tuh dia tegak gitu, berdiri kokoh. Coba sarannya ya teman-teman, aku tunggu banget loh. Nah kebetulan ini tuh aku agak berantakan ya di teras, jadi ya udah aku sapu-sapuin aja kayak gini. BTW maaf banget ya teman-teman, ini tuh kegiatan aku sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi karena sayang kalau nggak aku upload, jadi beberapa akhir ini aku agak spam sedikit ya kegiatan aku pas lagi Ramadan. Jadi menjelang Idul Fitri itu aku tepar teman-teman, capek, terus sempat meriang juga, jadi aku sempat nggak upload beberapa hari kan ya, sekitar seminggu deh aku nggak ngupload ya teman-teman. Maaf banget ya teman-teman. Di lain sisi juga memang sibuk juga ya persiapan Idul Fitri, dan alhamdulillah ini udah beres ya teman-teman. Ini ada jemuran aku sedikit dan juga potnya udah rapi di pojokan situ. Nah setelah ini karena masih bulan Ramadan ya, persiapan untuk Lebaran, aku tuh mau ke rumah mama. Ini lagi di perjalanan ke rumah mama ya teman-teman, siang-siang panas-panas sekitar jam setengah 11 atau jam 11-an gitu teman-teman. Tiba-tiba ini di Jalan Basuki Rahmat ini macet banget karena ada kecelakaan di flyovernya. Nah setibanya di rumah mama, aku tuh langsung buat nastar teman-teman. Kenapa? Karena aku mau ngasih Uti kayak hampers lebaran gitu. Ini kali pertama sih aku kasih makanan, biasanya aku kasih parcel Tupperware gitu, tapi berhubung aku udah nggak kerja di Tupperware, jadi aku mau kasih hampersnya tuh cooker dan Tupperware-nya kecil aja. Biasanya tuh Tupperware-nya aku kayak blasem, wadah nasi yang satu set, pokoknya yang lumayan lah ya gitu. Cuma karena sekarang udah jadi ibu rumah tangga ya kan jadi harus mensiasati gitu teman-teman.
Nah ini aku nggak tag full pas lagi buat nastarnya karena aku udah buat video fullnya di video sebelumnya. Jadi kalau kalian mau tahu resepnya nanti aku taruh di description box, tapi untuk proses lengkapnya kalian bisa nonton video aku yang sebelumnya ya teman-teman. Dan seperti yang aku udah bilang di video-video sebelumnya, aku tuh paling suka kayak kerajinan tangan gini kan ya. Jadi kalau untuk ngoles-ngoles telur gini itu aku paling excited banget karena kayak enak aja gitu teman-teman, kayak lagi ngelukis gitu di makanan. Pokoknya kayak bocah sih aku mah, suka hal-hal yang sereceh ini gitu. Nah kalau teman-teman gimana nih bikin nastar apa beli nastar? Menurut aku sih kalau kalian repot ya mendingan beli aja sih. Tapi karena aku masih ada waktu dan kebutuhan konten juga nggak sih gitu kan, jadi aku milih buat bikin aja buat seru-seruan, biar juga ovennya kepake. Karena waktu itu ada yang nanya, "Kak, ovennya nggak dipakai sebenarnya cuma kayak sesekali gitu." Karena aku dulu pas lagi kerja tuh semangat baking ya teman-teman, terus pas udah jadi ibu rumah tangga kok agak-agak loyo ya semangat bakingnya gitu. Dan ini dia nih nastarnya udah jadi teman-teman, glowing banget dan montok-montok sih, karena aku bikin nastarnya nggak yang kecil-kecil. Biar apa? Biar cepet jadi teman-teman, biar cepet selesai. Maklum ya bu ibu maunya cepet selesai, maunya sat aja. Dan ini kalau udah dimasukin toples kayak gini ya teman-teman, masya Allah cantik banget. Tinggal dimasukin ke paper bag dan dikirim ke rumah Uti. Alhamdulillah. Tadi tuh sempat buka puasa di rumah mama. Nah ini posisi aku udah nyampe rumah ya teman-teman. Nah tiba-tiba tuh pengen banget makan yang seger-seger. Akhirnya aku bikin sop buah ala-ala gitu. Stok yang ada di kulkas aja, cuma pakai potongan buah naga dan nata de coco. Biar tambah manis, aku tambahin nih air dari nata de coconya. Tapi kalau kalian lagi diet jangan dipakai ya air nata de coconya. Dan ini aku juga tambahin kuahnya tuh pakai full cream teman-teman. Kalau kalian diet bisa banget pakai susu yang low fat. Untuk takarannya sesuai selera aja. Kalau aku sih setenggelamnya aja dari isiannya. Ini aku tambahin juga SKM, kental manis ya teman-teman. Nah kalau kalian lagi diet bisa banget loh pakai kental manis diet yang dari Tropicana Slim deh kalau nggak salah deh. Pokoknya itu sama-sama manis kok. Dulu aku pas lagi defisit kalori, aku tuh sampai nyetok yang namanya kecap, mayones, sampai kental manis. Saking kepengennya hidup sehat gitu. Tapi sekarang kayak udah bubar jadi makannya udah ngawur lagi nih teman-teman. Nah ini dia cemilannya, cireng dan sop buah ala-ala. Nah tiba-tiba nih sekitar jam 10-an apa setengah 11 gitu, Pak Su tiba-tiba ngide, kita makan Indomie yuk gitu. Aduh aku kalau digoda kayak gitu siapa sih yang gak kuat imannya. Mana Pak Su bilang sini deh aku buatin gitu kan, jadi aku tinggal makan doang kan. Jadi ya sudahlah, jadi bener-bener over kalori banget. Tapi ada yang sama gak sih sama aku, kalau Indomie dibuatin itu jauh lebih enak rasanya daripada kita bikin sendiri. Gak ngerti kenapa, cuman kayaknya aku ngerasa lebih nikmat aja kalau dibuatin. Sama halnya kalau makan di warkop gitu, itu jauh lebih nikmat rasanya daripada kita makan Indomie di rumah. Ada yang sama gak sih teman-teman? Coba tulis di kolom komentar ya. Nah ini tuh kalau Pak Su yang buat Indomie pasti telurnya tuh bisa bagus kayak poached egg gitu loh teman-teman. Tapi kalau aku yang bikin tuh amburadul, nggak berbentuk gitu. Nah ini tuh buat si bocil ya, buat si Adit telurnya, karena dia biasanya kalau aku lagi makan Indomie dia pasti minta telurnya sendiri. Jadi ini sengaja ngerebusnya 3 biar satu-satu telurnya. Nah ini juga ngerebus Indominya 3 karena Pak Su mau makan Indomie gorengnya 2. Nah aku tuh tim kalau makan mie wajib banget pakai sumpit. Jadi Pak Su udah paham banget, ini aku langsung disiapinnya pakai sumpit ya teman-teman. Nggak tahu kenapa menu sesederhana ini kayaknya terasa nikmat banget. Ditambahin lagi sama kerupuk kulit, gimana over kalori banget guys ini malam-malam makan yang kayak gini. Tapi masya Allah emang kalau godaan Indomie tuh begitu ya teman-teman. Pokoknya baunya aja tuh udah menggoda banget. Dan kalau makan Indomie gini paling enak tuh malam-malam nunggu si bocil tidur sebenarnya.
Cuman ya udahlah ya, dia masih on, jadi ya udah kita makan bareng aja. Tuh kelihatannya teman-teman hampir jam 11. Kita nontonnya sambil dengerin lagu dari YouTube, jadi berasa kayak nuansa-nuansa kafe-kafe gimana gitu ya. Ada yang suka gitu gak sih? Karena udah capek banget bebikinan nastar segala macem ya teman-teman, jadi sahurnya aku yang sat-set aja, nggak pakai sayur karena mendekati hari raya tuh makin mager ya sahurnya. Jadi ini cuman bikin ebi furai, dan kita juga tadi tuh sempat order martabak telur gitu teman-teman. Jadi ya udah sesimpel ini sih sahurnya, yang penting kita sahur dan alhamdulillah nikmat banget walaupun cuma menunya kering kayak gini. Nah ini kan tadi aku bikin sop buah ya, terus masih ada sisa buah naganya gitu karena kan besar ya satunya. Nah setengahnya aku cemilin pas lagi sahur gini biar tenggorokan gak radang kebanyakan gorengan. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Assalamualaikum, bye.